Bab 2431 Levi tahu teknik golem besi. Semua yang lain juga bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa sekarang mereka semua cemberut? Apakah teknik golem besi itu lucu? Tentu saja, teknik golem besi sama sekali tidak lucu. Sebaliknya, itu sangat serius. Namun, mereka telah menyaksikan Levi melepaskan teknik yang sama persis sebelumnya, dan pria itu bahkan melonjak lurus ke level tertinggi. Kekuatan dan kekuatannya masih hidup dalam pikiran mereka pada saat itu. Rasanya seolah-olah dia akan menyia-nyiakan dunia setelah melepaskannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena alasan itu, sekarang setelah Edmund melepaskan level 5 teknik golem besi, tampaknya itu hanya lelucon. Dengan demikian, mereka tidak bisa menahan tawa. Setelah mereka selesai tertawa terbahak-bahak, ekspresi mereka berubah menjadi serius tanpa sedikit pun ketertarikan untuk ditemukan. Antisipasi yang terpancar dari mereka ketika mereka bertarung dengan yang lain sebelumnya telah hilang. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri Edmund. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya telah melepaskan teknik golem besi, jadi mengapa mereka semua terlihat bosan? Tidak, itu tidak benar. Mereka tampaknya akrab dengan teknik golem besi. Tapi secara logika, mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Mereka berbeda dari seseorang seperti Donald, yang berasal dari klan kuno. Selain itu, mereka berada dalam pelatihan soliter sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka mengetahuinya? Mereka seharusnya tidak menyadarinya, bukan? Mereka seharusnya memakai penampilan heran sebagai gantinya. Dilihat dari ekspresi mereka, bagaimanapun, mereka tidak hanya mendengarnya, tetapi mereka bahkan mengalaminya. Ada apa dengan semua ini? Tepat ketika Edmund hendak merenungkannya lebih jauh, Jessica, putri prajurit, dengan cepat bergerak. Dia menyerang ke arahnya. Melihat itu, Edmund melepaskan tubuh golemnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Memang, dia berhasil menahan pukulannya. Meskipun demikian, kegembiraan terlihat di wajah Jessica. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknik golem besi guru tadi. Kami tidak bisa mematahkan pukulan terbaik yang dia lepaskan barusan, tidak peduli seberapa keras kami mencoba. Tapi yang ini sepertinya mudah pecah. Setelah itu, Yasmin, Josephine, dan yang lainnya melakukan upaya juga. Kedua belah pihak akhirnya memiliki pertandingan yang adil. Kumpulan talenta muda ini kuat, dan teknik golem besi tingkat 5 Edmund tidak membawa aura yang mendominasi. Ayo kita lawan dia bersama. Meteorit kembar menyerang dalam konser. Bang, bang, pertempuran sengit pun terjadi. Retakan. Suara sesuatu yang retak menembus udara. Meteorit kembar akhirnya berhasil menghancurkan tubuh golem level 5 Edmund. Namun, mereka juga terkena dan mengalami beberapa luka yang cukup berat. Bagaimanapun, itu adalah teknik golem besi. Sejujurnya, mereka hanya berhasil mengalahkannya karena mereka mengumpulkan beberapa pengalaman dari melawan Levi sebelumnya. Ketika mereka bergabung, mereka hampir bisa menghancurkan level 6. Mereka hanya berjarak sehelai rambut dari kesuksesan. Karena itu, level 5 bukanlah masalah bagi mereka. Ketika Edmund menyadari bahwa tubuh golemnya telah retak, rasa malu membanjirinya. Dia tidak bisa menerima dipermalukan di depan orang banyak seperti itu. Sialan, datanglah padaku lagi. Meninggalkan teknik golem besi amatirnya, dia memutuskan untuk menggunakan tekniknya sendiri untuk memberi pelajaran kepada meteorit kembar. Cukup, Pak. Kami di sini hanya untuk menguji kemampuan mereka dan mengukur perkiraan peringkat mereka. Itu tidak harus menjadi pertarungan yang sengit. Setelah melihat Edmund hampir membuka tutupnya, para tetua Eragon melangkah keluar dan menghentikannya. Betul sekali, ini cukup. Semua yang lain mendesak. Baru saat itulah Edmund menyerah. Tuan, teknik golem besi Anda tidak cukup sempurna. Bahkan, itu penuh dengan kekurangan. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengatur, Anda harus pergi dan belajar dari tuan kami. Dia tahu teknik golem besi juga, dan dia berada di level tertinggi, level 9. Meteorit kembar mencibir. Tepat, pergi dan belajarlah dari tuan kita. Jessica dan yang lainnya ikut. Teknik golem besi milik tuan kita tidak ada bandingannya. Milikmu benar-benar pucat jika dibandingkan. 100 talenta muda berseru serempak. Itu membuat Edmund sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang. Sungguh memalukan dikritik di depan umum. Hah, Levi tahu teknik golem besi juga. Banyak orang tercengang mengetahui hal itu.
Bab 2432 Sesuatu terjadi pada Evi. Tentu saja tidak. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa mereka mengejek kita? Apalagi kalau bukan penghinaan ketika mereka bahkan menyuruhku pergi dan belajar teknik golem besi dari Levi. Suara kecewa Edmund terdengar. Sungguh, dia berpikir bahwa meteorit kembar dan yang lainnya meremehkannya dengan menyuruhnya mempelajari teknik golem besi dari Levi. Selain aku, satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahui teknik golem besi adalah tuanku. Tegasnya dengan serius. 100 talenta muda tidak tahu tentang Levi yang mengambilnya sebagai murid, jadi Jessica segera membalas, itu tidak mungkin. Tuan kita juga mengetahuinya. Ya, tuan kita juga mengetahuinya. Milikmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik golem besi miliknya. Kedua belah pihak terus bertengkar. Takut keadaan akan berubah menjadi fisik, para tetua Eragon mengambil 100 talenta muda sekaligus untuk melanjutkan pelatihan tertutup dan rahasia. Mereka memutuskan bahwa tes bisa dilakukan nanti. Sementara itu, Edmund terlatih Tati di ambang meledakkan atasannya. Ark, bukan saja aku gagal membangun otoritasku di depan mereka, tapi tubuh golemku malah hancur. Sungguh memalukan. Levi, di sisi lain, agak terkesan dengan rencana pelatihan tertutup bagi talenta muda. Bagaimanapun, itu adalah rencana aksi yang ditargetkan untuk secara diam-diam melatih 100 talenta muda untuk digunakan di masa depan. Sebenarnya, itu adalah ide dari The Manifest Court. Manifest Court sudah lama mengeluh bahwa The Cardinal Hall dan Eragon terlalu tertinggal dibandingkan dengan Lab of Gods. Untuk itu, mereka harus merencanakan dan melakukan persiapan. Itu salah satu inisiatifnya. Pada saat itu, Levi tidak jauh dari tempat latihan karena dia sedang menunggu seseorang. Tak lama setelah itu, Edmund dengan muram muncul. Saat dia melihat sekilas punggung Levi, matanya berbinar. Tuan, kenapa kamu di sini? Dia dengan bersemangat bergegas ke depan dan berlutut di tanah. Memang, Levi mengambil penampilan tuannya saat itu. Mengapa kamu berpikir, betapa bodohnya, kamu hanyalah sampah yang memalukan. Jika begini jadinya, jangan pernah menyebut bahwa kamu adalah muridku. Aku tidak ingin dipermalukan. Levi menggonggong dengan dingin. Saya pribadi memilih dia dan awalnya berpikir bahwa dia adalah pilihan terbaik. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa saya mengharapkan dia untuk hanya bermalas-malasan sepanjang hari dan menghabiskan nol usaha dalam pelatihan setelah memperoleh teknik golem besi. Lebih buruk lagi, dia berkeliling untuk menyombongkan diri dan pamer, menggunakannya sebagai sesuatu untuk meningkatkan egonya alih-alih menggunakannya untuk membentengi dirinya sendiri. Kemudian, dia bahkan ingin menggunakan teknik golem besi level 5 amatirnya untuk menunjukkan intimidasi. Yah, dia akhirnya dikalahkan oleh meteorit kembar. Hah, tampaknya menyadari sesuatu, ekspresi Edmund berubah dalam sekejap mata. Saya telah mempermalukan Anda, guru. Dia hampir menangis. Apakah kamu tahu di mana kamu melakukan kesalahan? Levi bertanya. Ya, aku tidak akan menggunakan teknik golem besi untuk pamer lagi. Edmund menundukkan kepalanya. Oke, aku akan memberimu tugas, kalau begitu. Sebelum Anda menguasai level 7, jangan katakan bahwa Anda tahu teknik golem besi. Levi memerintahkan. Menyedihkan. Dia benar-benar kurang dalam semua aspek. Jika itu Evi, saya akan menginstruksikannya untuk berlatih sampai level 9. Setelah pergi, Levi mulai membalikkan keadaan di pikirannya. Apakah Lab of Gods melakukan hal yang persis sama dengan Eragon? Setiap orang yang pergi ke sana untuk pelatihan tertutup dan sangat rahasia tampaknya menghilang begitu saja. Apakah mereka juga keluar dari waktu ke waktu untuk menguji kekuatan mereka di era baru ini? Mungkin kemungkinan ini benar-benar ada. Itu memang kesempatan emas ketika teknik golem besi muncul saat itu, tapi aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Apakah ada cara untuk memancing mereka keluar? Sementara dia masih memeras otaknya untuk mencari cara, pikirannya terputus. Bang! Pintu ditendang terbuka pada saat itu, dan Zoe dengan panik bergegas masuk. Aduh buyung! Sesuatu telah terjadi pada Evi. Apa? Bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya? Bukankah tuannya bersamanya? Levi bertanya. Tapi Evi dan majikannya sedang dalam masalah sekarang. Ada pesan rahasia dari The Cardinal Hall barusan. Bab 2433 orang yang paling tidak mungkin. Ledakan. Setelah mendengar berita itu, ekspresi Levi berubah drastis.
Bahkan beberapa master yang bersama Evie dalam masalah. Kalau begitu, itu pasti masalah yang sangat besar kali ini. Apa yang terjadi? Dia segera bertanya, panik. Menurut pesan dari The Cardinal Hall, Evie pergi jauh ke gunung tertentu di Adrune dan menghadapi serangan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat. Mereka kehilangan kontak dengannya. Bukan hanya dia, tetapi juga tidak ada berita dari beberapa tetua. Mereka curiga telah terjadi sesuatu pada mereka. Zoe hampir menangis. Dalam waktu singkat, semua yang lain bergegas juga. Mengesampingkan seberapa kuat Evie, bahkan beberapa tetua pun dalam masalah. Saingan macam apa yang mereka temui? Segalanya tidak terlihat bagus kali ini. Di era ini, normal untuk memiliki semua jenis petarung dan hal-hal aneh. Jadi, wajar saja jika para tetua bukanlah tandingan mereka. Ini buruk. Semua orang memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun kemampuan beberapa penatua itu. Meskipun para tetua tidak ada di papan peringkat ilahi, semua orang tahu bahwa mereka paling tidak berada di peringkat 3 teratas dalam daftar. Lebih jauh lagi, mereka bahkan bisa setara dengan Kaisar Kegelapan dan Dakson. Ketika 4 atau 5 orang dengan kemampuan itu sekarang berada di air panas, itu berarti saingannya pasti sangat kuat. Situasi ini tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Kamu harus menguatkan dirimu, Zoe. Mungkin Evie tidak akan pulang lagi, gumam Jenny dan yang lainnya. Gedebuk. Penglihatan Zoe menjadi hitam, dan dia ambruk ke tanah, hampir pingsan. Jika terjadi sesuatu pada Evie, aku pasti tidak akan bisa menerimanya. Bahkan, saya akan menderita gangguan mental. Menembakkan belati ke arah Levi, dia mencerca, ini semua salahmu. Kami sudah lama mendesak Anda untuk berlatih teknik era baru ini, namun Anda tidak mau mendengarkan. Jika Anda memulai pelatihan dari awal, Anda akan berada di peringkat setidaknya 3 teratas di papan peringkat ilahi saat ini, dengan mempertimbangkan bakat Anda. Kemudian, Anda bisa pergi dan menyelamatkannya saat ini juga. Tapi lihat dirimu sekarang. Anda bahkan tidak bisa masuk ke papan peringkat ilahi. Bagaimana Anda akan menyelamatkan putri Anda sekarang karena dia dalam masalah? Kemudian, dia terus mencabik-cabiknya, menggeram, kamu ayah yang tidak berguna. Bukankah Anda maha kuasa di masa lalu? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putri Anda sekarang karena dia akan mati di luar sana? Dan Anda menyebut diri Anda ayahnya. Masalahnya, kami sudah lama menyuruhmu berlatih. Namun, Anda tidak mau mendengarkan. Anda hanya kuno, dan berpegang teguh pada cara lama Anda dengan keras kepala. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditunjukkan ketika kami membutuhkan kekuatan Anda sekarang? Bisakah kamu menyelamatkan Evie? Dengan marah, dia melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya kepada Levi sendirian seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya saat itu. Zoe benar, ini semua pada Anda. Betapa menyedihkan bahwa Anda bahkan tidak bisa melindungi putri Anda sendiri. Dengar-dengar, jika Anda mendengarkan kami, Anda sekarang dapat pergi dan melihat apa yang terjadi pada putri Anda dengan kemampuan Anda. Tapi kamu sangat lemah saat ini sehingga kamu mungkin bahkan tidak akan bisa melihat putrimu untuk terakhir kalinya. Kau ayah yang gagal. Kamu benar-benar tidak layak. Anggota keluarga Lopez dan Black mengangkut Levi ke atas bara. Kami tidak ingin mengkritik Anda, tetapi masalah ini benar-benar berkaitan dengan kemampuan Anda, bos. Di era ini, kamu hanya bisa melindungi mereka yang ingin kamu lindungi jika kamu cukup kuat. Betul sekali. Semua orang ingin menjadi kuat, tetapi Anda adalah satu-satunya yang konservatif. Anda dengan gigih meneliti hal-hal di masa lalu dan tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan. Oh, well, Anda mungkin akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup Anda jika sesuatu terjadi pada Evie, Tuan. Floyd, Kirin, dan yang lainnya juga mengutuk Levi tanpa ampun. Setelah mereka selesai berbicara, mereka mengalihkan perhatian mereka untuk menghibur Zoe. Zoe, kita semua akan segera berangkat. Kami pasti akan membawa pulang Evie. Pejuang dari The Cardinal Hall dan Eragon juga telah dikirim untuk mencari Evie. Jangan khawatir, karena masih ada secercah harapan. Aula Kardinal telah menemukan masalah ini dengan cukup cepat. Semua orang menimpali tanpa henti. Pada saat yang tepat, suara Levi membelah udara. Aku akan pergi dan membawa Evie pulang sekaligus, jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya.
Semua orang di sana tahu bahwa dia adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk membawa pulang Evie. Bab 2434 Zoe memohon bantuan Levi. Tidak peduli seberapa keras dia menyatakan untuk dapat menyelamatkan Evie, dia tidak mungkin membawanya pulang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia hanya orang lemah. Bahkan beberapa tetua telah kehilangan kontak dengan kami dan kemungkinan besar menemui ajal sebelum waktunya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu bahkan jika dia pergi? Yah, kecuali dia adalah Dakson atau peringkat setidaknya 5 besar di papan peringkat ilahi. Kalau begitu, kita mungkin akan mempercayainya sekali ini. Tapi dia adalah Levi Garrison, seseorang yang tidak tahu apa-apa. Siapa yang akan percaya padanya? Oleh karena itu, mereka mengabaikannya sepenuhnya dan bahkan tidak repot-repot meliriknya dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia adalah udara kosong. Zoe, yang sudah tenang saat itu, langsung mengangguk. Oke, ayo pergi dan cari dia segera. Terima kasih telah membantu saya pada saat kritis ini. Jangan khawatir, Zoe. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Selama Evie masih hidup, kami pasti akan membawanya pulang. Kami akan menghubungi orang lain untuk membantu sekaligus. Kerumunan semua menimpali. Kali ini, The Cardinal Hall dan Eragon sama-sama dimobilisasi. Edmund, bagaimanapun, berada dalam pelatihan soliter untuk melatih dirinya dalam teknik golem besi. Oleh karena itu, untuk sementara tidak ada apa-apa darinya. Sementara itu, Dakson hanya mengirim beberapa orang tanpa pergi sendiri. Dia tahu bahwa Levi pasti akan mengambil tindakan, jadi partisipasinya tidak terlalu penting. Jika masalah ini benar-benar tidak dapat diselesaikan, dia akan keluar. Meskipun demikian, dia mengirim setiap orang yang dia bisa luangkan. Selain itu, dia membuat semua persiapan yang melibatkan industri garnisun dan sejenisnya. Semua pasukan utama Erudia berangkat untuk mencari Forlevia. Besarannya bahkan membuat heboh di luar negeri. Apa sebenarnya yang terjadi di Erudia hingga menyebabkan kehebohan seperti itu? Pengerahan puluhan ribu orang selain informasi dari berbagai organisasi besar dan partisipasi beberapa pasukan asing memang cukup untuk melakukan pencarian. Bahkan, itu sudah lebih dari cukup. Namun, semua orang tahu bahwa kali ini terlalu berbahaya. Peluang Evie dan tuannya untuk hidup sangat tipis atau bahkan tidak ada. Lagi pula, beberapa penatua itu berasal dari The Cardinal Hall dan Eragon. Mereka hampir tak terkalahkan. Namun, mereka masih bertemu dengan bahaya kali ini. Itu berarti lawan yang mereka temui sangat kuat. Jadi, tidak ada gunanya bahkan jika kita menemukannya. Akankah kita bisa menyelamatkan mereka? Peluang sukses sangat kecil. Selain itu, mereka yang pergi bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Secara alami, Zoe juga menyadarinya. Masih ada seseorang yang bisa kutanyakan. Serunya. Siapa? Semua orang bertanya. Tuanku, Kaisar Kegelapan. Mata Zoe berbinar dengan harapan. Hah? Kaisar Kegelapan. Itu hebat. Aku tidak memikirkan itu. Kaisar Kegelapan menempati urutan pertama di papan peringkat ilahi. Dia yang terkuat dari kita semua, kedua setelah Dakson. Peluang suksesnya tinggi jika dia mau bergabung dengan kami. Petik 2. Selain itu, organisasi suci yang dia pimpin tersebar di seluruh dunia. Ini akan sangat nyaman bagi kita. Kalau begitu, ayo pergi ke organisasi suci sesegera mungkin dan mencari bantuan Kaisar Kegelapan. Sementara Zoe dan yang lainnya bergegas ke organisasi suci, Levi sudah lama tiba. Dia ingin memanfaatkan semua kekuatan organisasi suci untuk menemukan putrinya. Lagi pula, lebih cepat dan lebih efektif jika sepertiga dari kekuatan dunia bergandengan tangan. Kami mempersempit lokasinya, Tuan. Kami pasti akan dapat melakukan triangulasi lokasi di mana Miss Evie hilang dalam waktu setengah jam. Sudah jelas hari bahwa Levi hampir patah, jadi Deathfin dan yang lainnya habis-habisan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencari Forlevia, memperhatikan setiap petunjuk. Sesungguhnya, mereka mengirim semua orang yang mereka bisa luangkan dan memanfaatkan segala sesuatu yang berguna. Oke, saya mengerti. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Levi hanya berharap Forlevia dan yang lainnya baik-baik saja. Harap aman. Saya mohon padamu. Levi berdoa dalam hati. Saat itu, dia lebih cemas daripada orang lain. Dia mondar-mandir di pangkalan pelatihan seperti kucing di atas batu bata panas. Tepat pada saat itu, orang lain bergegas masuk.
Ada apa sampai kamu begitu panik? Zoe Lopez meminta untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Mendengar itu, Levi tertegun sejenak. Biarkan dia masuk. Bab 2435 Area Terbatas 76. Begitu Zoe tiba, dia mengungkapkan alasan dia ada di sini. Dia memohon Kaisar Kegelapan untuk menyelamatkan Forlevia. Levi memasang senyum kecut. Evie adalah anakku. Tentu saja, aku akan menyelamatkannya. Aku sedang mencari cara untuk menemukannya sekarang. Saat Levi tidak mengatakan apa-apa, Zoe berlutut dan memohon, tolong, Tuan. Selamatkan anakku. Azure Dragon, Kirin, dan yang lainnya menimpali, tolong, Kaisar Kegelapan. Kau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Evie sekarang. Ya, Brigadir Ilahi dari The Cardinal Hall menolak untuk membantu. Kamu adalah satu-satunya harapan kami sebagai prajurit papan atas Divine Leaderboard. Tolong bantu kami. Kami akan menyetujui semua persyaratan Anda. Petik 2. Mereka membungkuk di hadapan Kaisar Kegelapan dengan sopan, memohon bantuannya. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sebelumnya, ketika saya mengatakan saya akan menyelamatkannya, tidak ada dari Anda yang memperhatikan saya. Sekarang, Anda memohon bantuan saya. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya, kata Levi. Menguasai. Saat itu, Deathvin bergegas masuk. Dia segera diam setelah menyadari ada kerumunan di depan Levi. Melirik ke arah Levi, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan kebenaran. Levi menggelengkan kepalanya. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan menyelamatkannya setelah ini. Setelah menerima janjinya, Zoe dan yang lainnya mengajukan diri. Mereka harus pergi mencari Forlevia. Ketika mereka ditinggalkan sendirian, Deathvin segera melaporkan, Tuan, saya menemukan mereka. Ini adalah lokasi yang tepat. Bu Evie dan yang lainnya kehilangan kontak dengan orang lain setelah memasuki area ini. Mereka menghilang tanpa jejak. Deathvin menunjuk ke suatu tempat di peta. Wilayah khusus ini adalah rangkaian pegunungan yang rumit dengan hutan adat yang sangat besar. Bahkan satelit tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tidak ada orang yang pernah melangkah ke daerah berbahaya ini. Itu telah menjadi area terlarang selama yang saya ingat. Karena terlalu berbahaya, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani memasuki area tersebut. Tepatnya, mereka yang telah memasuki area tersebut tidak berhasil kembali hidup-hidup, Deathvin menjelaskan. Levi mengangguk. Oh begitu. Sepertinya Evie pergi ke sini untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman karena ini adalah area terbatas yang penuh dengan rintangan. Petik 2. Deathvin menamparkan kepalanya seolah-olah sesuatu baru saja terjadi padanya. Oh, aku juga menemukan fakta menarik. Lab of Gods menamai area ini Restricted Area 76. Mereka belum menjelajahi area tersebut sampai sekarang. Kurasa ada sesuatu di dalam yang mereka takuti. Aman untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat berisiko yang bahkan Lab of Gods menolak untuk dijelajahi. Sekarang, Miss Evie dan yang lainnya mungkin menghadapi sesuatu yang berbahaya yang bahkan ditakuti Lab of Gods. Levi memotong, aku akan pergi sekarang. Tuan, haruskah saya mengatur sekelompok pejuang untuk ikut dengan Anda? Deathvin telah mengumpulkan jutaan pejuang dari berbagai kekuatan. Jika Levi memberi perintah, para pejuang akan mengikutinya ke area terlarang. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Jika musuh lebih kuat dari Tuan Evie, tidak peduli berapa banyak pejuang yang kita miliki, itu tidak akan membantu. Tunggu saja di sini untuk berita saya. Saya akan memberitahu Anda jika terjadi sesuatu. Petik 2. Dengan itu, Levi menaiki pesawat Secret Organization dan pergi ke area di mana Forlevia hilang. Itu adalah daerah dengan pegunungan dan hutan adat. Levi masuk dan segera menghilang dari pandangan. Deathvin dan yang lainnya hanya bisa menunggunya di luar. Segera, The Cardinal Hall menemukan lokasi hilangnya Forlevia. Zoe dan yang lainnya berjalan dengan tergesa-gesa. Dia tidak lupa menghubungi Secret Organization dan Deathvin. Iblis kematian. Saya menemukan lokasi di mana putri saya hilang. Bisakah Anda memberitahu guru untuk pergi sekarang? Saya akan mengirimkan Anda lokasi yang tepat, katanya cemas. Kau terlalu lambat. Tuan menemukan lokasinya dan telah masuk beberapa waktu yang lalu, Deathvin mengungkapkan. Hah? Zoe terkejut. Bab 2436 Pencarian. Saya tidak berpikir Anda dapat mengejar ketinggalan dengan guru. Jangan khawatir. Dia cukup mampu menemukan putrimu,
Deatvin meyakinkannya. Terima kasih, kata Zoe saat air mata menggenang di matanya. Saya tidak tahu guru menganggap hilangnya Evie begitu serius. Dia bahkan berangkat lebih awal dari kita. Aku harus berterima kasih padanya. Hanya mereka yang peduli padamu yang akan membantumu saat kamu dalam kesulitan. Guru menawarkan bantuan ketika saya sangat membutuhkannya. Dia masuk tanpa tahu apa yang akan terjadi. Master Evie juga hilang. Mungkin mereka bukan tandingan para prajurit elit di dalam. Dengan demikian, Kaisar Kegelapan mungkin kehilangan nyawanya di dalam. Namun, dia setuju untuk membantu dan memasuki area itu sendirian tanpa memberitahu siapapun. Dia memuja murid-muridnya. Levi terus mengatakan bahwa dia adalah orang egois yang melatihku menjadi mesin pembunuh, dan dia tidak pernah memperlakukanku sebagai muridnya. Dia pasti salah. Lihat, dia yang pertama berangkat untuk menyelamatkan Evie. Dia ingin Levi muncul di hadapannya sehingga dia bisa berteriak, "Kamu salah mengatakan tuanku telah menggunakanku selama ini." Dia menawarkan bantuan ketika saya sangat membutuhkannya. Anda ayah Evie, tapi dia lebih membantu daripada Anda. Dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya karena saya meminta bantuannya, dia tidak menggunakan saya untuk mencapai tujuannya. Sejak saya menjadi muridnya, dia tidak menganiaya saya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Levi sekarang adalah Kaisar Kegelapan. Orang tua seorang anak akan menjadi orang pertama yang menyelamatkan anak mereka dari masalah apapun. Zoe, haruskah kita masuk juga? Kirin menyarankan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk hal yang tidak diketahui. Tunggu, Zoe, haruskah kita memberitahu bos terlebih dahulu? Tanya Naga Azure. Iya, kita harus memberitahu dia, karena dia ayah Evie. Saya khawatir sesuatu akan muncul nanti jika kita tidak memberitahu dia, Floyd menimpali. Semua orang menatap Zoe, menunggu jawabannya. Zoe hanya mencibir. Iya, dia seharusnya tahu bahwa Evie hilang di sini. Tapi apa gunanya memberitahunya? Bisakah dia menyelamatkan Evie? Dia bahkan tidak ada di papan peringkat ilahi. Apa gunanya dia? Dia hanya akan memperlambat kita jika dia datang ke sini. Jika terjadi masalah, haruskah kita menyelamatkannya atau Evie? Mendengar itu, semua orang terdiam. Mereka setuju dengan kata-katanya, karena Levi hanya akan memperlambat mereka. Tidak ada gunanya memanggilnya ke sini. Baiklah, kami tidak akan memberitahu dia, kalau begitu. Ayo selamatkan mereka. Sebelum kita masuk, mari kita pakai battle suit yang dibuat oleh Garrison Industry. Ada 200 battle suit yang tersedia. Baik The Cardinal Hall maupun Garrison Industry tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membantu Evie. Setelah mengenakan baju perang lapis baja, mereka melangkah ke pegunungan untuk memulai pencarian. Di sisi lain, Levi telah berkeliaran di dalam selama beberapa waktu. Memang, tempat itu berbahaya, karena ada berbagai kabut beracun di sekitarnya. Seseorang pasti akan diracuni jika tidak cukup hati-hati. Di mana Evie? Di mana dia? Levi mencari-cari dengan panik. Dia memperluas inderanya untuk mencari fluktuasi energi di dekatnya. Namun, tempat itu terlalu besar, dan ada titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh inderanya. Ditambah lagi, tempat ini misterius dan dalam seolah-olah ada jurang tak berujung di dalamnya. Sepertinya tidak ada habisnya. Levi menjadi panik saat dia menjelajahi daerah itu. Setelah beberapa saat, dia masih belum menemukan apapun. Keputusasaan merayapi dirinya. Saat itu, Levi kebetulan melirik ke tanah. Segera, ekspresinya berubah, karena dia baru saja membuat penemuan penting. Bab 2437 Lab Dewa Takut. Itu adalah bekas luka bakar yang disebabkan oleh kobaran api yang kuat. Dilihat dari abunya, itu telah dibakar beberapa saat yang lalu. Selain itu, tanda itu sepertinya disebabkan oleh api yang diciptakan oleh ledakan energi. Levi terus mencari, dan dia akhirnya menemukan tanda-tanda perkelahian. Dia mengenal Forlevia dan tuannya dengan baik, karena dia bahkan telah menganalisis fluktuasi energi mereka sebelumnya. Jelas bahwa mereka telah berkelahi. Tanda terbakar itu disebabkan oleh salah satu Master Forlevia. Dia telah menciptakan api menggunakan energinya. Levi menganalisis tanda-tanda dan mensimulasikan pertarungan dalam pikirannya. Namun, ada masalah. Siapa musuhnya? Saat Levi telah mensimulasikan pertarungan, dia menyadari hanya Forlevia dan majikannya yang bertarung. Tidak ada tanda-tanda musuh. Bagaimana cara musuh menyerang? Apa kartu trufnya?
Apa atribut energinya? Levi tidak punya jawaban untuk semua pertanyaannya. Seolah-olah Forlevia dan tuannya tidak bertarung melawan apapun. Ini tidak masuk akal. Apa yang diperjuangkan Evie dan yang lainnya? Udara, itu tidak mungkin. Ini aneh. Ekspresi Levi berubah muram. Masalah misterius membuktikan bahwa mereka telah mengalami masalah. Namun, dia bisa melacak mereka dengan petunjuk yang dia temukan. Tidak, saya tidak bisa melanjutkan pencarian. Bagaimana jika musuh menargetkan saya? Levi mengenakan topeng Kaisar Kegelapan dan menjelajahi hutan seolah-olah dia adalah roh. Meskipun Zoe dan para pejuang lainnya telah melangkah ke hutan, mereka berkeliaran tanpa tujuan. Tidak ada petunjuk atau siapapun di sekitarnya. Perlahan, Zoe menjadi cemas. Dia tidak punya pilihan selain menaruh semua harapannya pada Kaisar Kegelapan. Sekarang aku memikirkannya, kami melakukan hal yang benar dengan tidak memberi tahu bos. Tidak mungkin dia bisa menemukan mereka di sini. Jika bos ada di sini, dia pasti sudah menghilang sekarang. Kita juga harus mencarinya. Ya kau benar, bos bukan tipe orang yang mengikuti aturan. Jika dia ada di sini, dia akan membuat kita bingung. Kemudian, mereka menyadari itu adalah hal yang hebat bahwa Levi tidak bersama mereka. Sampai sekarang, seluruh dunia tahu apa yang dilakukan Zoe dan yang lainnya. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka yang tahu persis detail perjalanan mereka. Maya Industries, bagaimanapun, mengetahuinya, karena mereka telah mengawasi keberadaan Zoe dan gengnya. Aku tidak percaya mereka berani memasuki area terbatas 76. Mereka pasti memiliki keinginan mati. Faktanya, Maya Industries dibentuk oleh pengkhianat yang telah mengkhianati Lab of Gods. Dengan demikian, mereka tahu hampir semua yang terjadi di Lab of Gods, misalnya, Restricted Area 76. Seorang pejabat tinggi Maya Industries menjelaskan, Lab of Gods telah mendeteksi dan menjarah sumber daya dari seluruh dunia. Itu praktis menargetkan semua tempat dengan sumber daya di seluruh dunia. Padahal Restricted Area 76 adalah salah satu area dengan sumber daya terbanyak di dunia. Ada banyak sumber daya yang lebih kuat daripada batu matahari di sini. Tentu saja, Lab of Gods tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berhenti sebelum melanjutkan, tetapi mengapa mereka menyerah untuk menjelajahi daerah itu? Itu karena sesuatu terjadi tepat setelah mereka mulai mensurvei daerah itu dan menambang sumber daya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pecahkan. Dengan demikian, penambangan di Restricted Area 76 dihentikan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi daerah itu ditutup secara rahasia. Anak Levi dan para tetua dari The Cardinal Hall terlalu arogan untuk berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Mereka salah, karena area terbatas 76 adalah tempat yang bahkan Lab of Gods tidak berani sentuh. Mari kita tunggu dan lihat saja. Tidak ada yang akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Levi mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Forlevia dan majikannya. Dia menyadari bahwa mereka telah berjuang sepanjang jalan. Oh tidak, ini, bab 2438 siapa yang menindas putriku. Ekspresi Levi jatuh saat tubuhnya bergetar. Dia baru saja menemukan masalah. Alih-alih bertarung sepanjang jalan, Evie dan majikannya melarikan diri. Mereka telah berjuang dengan gagah berani untuk melarikan diri. Sayangnya, rute menuju keluar dari pegunungan telah disegel, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri ke dalam hutan. Setelah menganalisis situasinya, dia tahu kemana arah Forlevia dan yang lainnya. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah melacak mereka dengan menuju lebih dalam ke hutan. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa musuhnya, karena tidak ada tanda-tanda mereka. Seseorang pasti akan meninggalkan tanda setelah mengambil tindakan. Sepertinya tanda-tanda itu tidak dihancurkan. Levi segera mempercepat dan menuju ke kedalaman hutan. Tak lama kemudian, dia merasakan aura yang kuat di suatu daerah. Itu sekuat Brigadir Ilahi dari The Cardinal Hall. Aura yang tersisa sudah cukup untuk membuat punggung merinding. Jelas, Forlevia dan yang lainnya telah bertemu dengan saingan yang kuat. Levi melihat beberapa noda darah di area ini. Seseorang telah terluka. Apakah itu Evie? Levi panik saat dia bergegas di sepanjang jalan. Namun, dia masih menganalisis situasinya. Sebelumnya, musuh yang tidak dikenal itu tidak meninggalkan jejak apapun. Kali ini, ada aura kuat yang tertinggal. Sepertinya mereka telah dikepung dan dipaksa memasuki hutan.
Mungkin musuh tidak bisa menghadapi mereka semua sekaligus. Itu sebabnya mereka dikelilingi. Forlevia sangat kuat. Meskipun mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Brigadir Ilahi, mereka kuat, terutama ketika mereka menggabungkan kekuatan. Levi menambah kecepatan. Masih ada jejak. Dia menemukan beberapa jejak di hutan. Kecepatannya sangat cepat, tentu saja. Di belakangnya, Zoe dan sekelompok pejuang yang cukup besar telah memasuki kedalaman hutan. Alih-alih menyebar, mereka tetap bersama dan mencari daerah itu secara menyeluruh. Ledakan. Saat itu, ledakan gelombang udara yang menakutkan menyerang mereka tanpa peringatan. Dalam waktu singkat, semuanya rata dengan tanah. Zoe dan yang lainnya juga diserang. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak dari mereka tidak memiliki peluang untuk melawan serangan itu, karena tubuh mereka segera pecah. Darah dan sisa-sisa tubuh mereka berceceran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Bahkan mereka yang sedikit lebih kuat terluka parah. Zoe dan beberapa dari mereka mengenakan pakaian perang dan lolos tanpa cedera. Tanpa setelan pertempuran, mereka juga akan berada dalam bahaya. Hanya butuh satu hembusan gelombang udara untuk mengeluarkan setengah dari mereka. Orang-orang yang selamat membeku karena terkejut. Ada apa dengan tempat ini? Gelombang udara sederhana mengeluarkan setengah dari kami. Jika kita melanjutkan perjalanan kita, kita mungkin akan mati di sini. Mereka ketakutan. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu dari mana gelombang udara itu berasal. Itu terlalu menakutkan. Tidak heran Evie dan majikannya menghilang. Seketika, mereka berhenti di jalur mereka. Tidak ada yang ingin kehilangan nyawa mereka di sini. Awan ketidakpastian menjulang, dan itulah yang benar-benar mengguncang kepercayaan diri mereka. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak melangkah lebih jauh. Mari kita semua tenang. Salah satu jenderal dewa dari The Cardinal Hall berteriak. Aku akan masuk sendirian. Sisanya harus tetap di tempat daripada mempertaruhkan hidup Anda untuk apa-apa. Petik 2. Zoe menyelinap masuk dari arah lain. Azure Dragon dan yang lainnya berbagi pandangan sebelum mengejarnya. Mereka pergi keluar semua. Jika mereka mati, mereka lebih baik mati bersama. Sementara itu, Levi masih menjelajah ke dalam hutan. Dia telah memasuki kedalaman hutan dengan cepat. Perjalanan itu tiba-tiba mulus seolah-olah tidak ada yang berbahaya, karena dia telah menyembunyikan dirinya sepanjang jalan. Jauh di dalam hutan, Levi merasakan fluktuasi energi sekali lagi. Saya akhirnya merasakannya. Ini adalah fluktuasi energi Evie dan tuannya. Dia juga menunjukkan dengan tepat lokasi mereka. Mari kita lihat apa yang telah menyerang putriku selama ini. Anda memiliki keinginan kematian. Petik 2. Dia segera berlari ke arah itu. Bab 2439 mengaku sebagai dewa. Putus asa. Keputusasaan yang menyayat hati melonjak dari lubuk hati Forlevia dan tuannya, karena musuh mereka terlalu kuat untuk dikalahkan. Mereka kebal terhadap semua serangan, bisa bergerak cepat seperti kilat, dan sangat kuat. Jika Tuan Forlevia tidak habis-habisan dengan menggunakan alat dan barang suci mereka, mereka tidak akan bertahan selama 2 hari. Sayangnya, tuannya sekarang sudah mencapai batasnya. Mereka terluka dan nyaris tidak hidup. Jelas mereka akan mati sebentar lagi. Mereka telah kehilangan semua harapan. Ini adalah musuh terkuat yang pernah kita hadapi. Mereka lebih kuat daripada klan kuno di Erudia. Siapa mereka? Kami bukan tandingan mereka. Saya telah bertemu banyak petarung dalam hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya menemukan seseorang sekuat ini. Saya menyerah. Kami bukan tandingan mereka. Para tetua berkubang dalam keputusasaan. Meskipun mereka memberikan yang terbaik, musuh tetap berdiri. Mereka bahkan tidak bisa pergi. Tidak apa-apa jika kita mati, tapi sayang Evie mati di sini. Itu semua salahku karena meminta Evie datang ke sini. Kalau tidak, kita tidak akan terjebak. Jangan salahkan dirimu. Kami tidak tahu bahwa mereka sekuat ini. Selain itu, pelatihan seharusnya berisiko. Para tetua menyalahkan diri mereka sendiri. Forlevia segera menghibur mereka. Tidak apa-apa. Saya tidak takut. Aku akan bertarung sampai mati. Mereka datang, kata para tetua dengan putus asa. Segera, selusin sosok muncul di depan mata mereka. Mereka melayang di udara seperti makhluk ilahi. Dibalut armor emas dan helm emas, mereka memancarkan aura suci. Semua orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan di hadapan mereka,
karena sepertinya mereka berada di atas manusia. Ratusan sosok naik dari tanah untuk mengelilingi Forlevia dan tuannya. Cara mereka muncul sangat mengejutkan. Seolah-olah mereka muncul entah dari mana, seperti pria tak terkalahkan yang tiba-tiba muncul. Masing-masing dari mereka muncul dengan cara yang sama. Sepertinya mereka terbuat dari cairan emas. Itulah mengapa Levi gagal mengetahui dari mana mereka berasal ketika dia menganalisis tanda-tanda pertarungan. Mereka tak terkalahkan dan tidak mungkin dideteksi. Ledakan. Seiring dengan kedatangan mereka, muncul aura kuat yang bisa menghancurkan mereka menjadi bubur. Jarang sekali menemukan manusia di sini, kata pemimpin kelompok itu. Dia memiliki 10 sayap logam di balik baju besi emasnya, membuatnya tampak seperti malaikat. Logam tampaknya menjadi spesialisasi daerah ini yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ada kilatan emas yang mengelilingi mereka, memegang kekuatan yang sangat besar. Tidak heran Lab of Gods menginginkan sumber daya dari daerah ini, karena logam ini saja akan menjadi hit jika dijual di dunia luar. Kekuatan mengerikan meningkat secara bertahap. Hati para tetua tenggelam, sementara Forlevia siap berperang. Kami hanya memiliki satu permintaan, tolong lepaskan murid kami. Tidak apa-apa jika kamu membunuh kami, para tetua memohon. Mereka ingin mengorbankan diri untuk melindungi Forlevia. Tidak, semua penyusup, yang telah melihat kita harus mati. Ya, mereka yang menyusup ke wilayah dewa tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Jangan konyol. Makhluk kuat ini mengaku sebagai dewa. Saat Forlevia menahan penindasan, dia menyatakan, ayo. Aku tidak takut padamu. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, membuat makhluk aneh ini ketakutan. Mereka tidak menyangka seorang anak kecil bisa sekuat ini. Bab 2440 mereka adalah dewa bagi manusia biasa. Kejutan mereka tidak menghentikan mereka dari mengambil tindakan, meskipun Forlevia melakukan yang terbaik, makhluk aneh itu tetap tidak terpengaruh. Segera, dia dikirim terbang dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Makhluk yang mengaku sebagai dewa sepertinya bisa mengendalikan segalanya. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Forlevia dan para tetua lainnya terjepit, dan mereka tidak bisa bergerak sesuka hati. Seolah-olah ada rantai yang tak terkalahkan yang mengikat mereka. Aku akan membunuhnya sebelum membunuh kalian semua. Satu dewa mengangkat panah emasnya dengan panah yang terbuat dari logam khusus. Api biru misterius berkedip-kedip di ujungnya. Saat panah ditembakkan, para tetua merosot dalam kesedihan, karena mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka tidak punya pilihan selain melihat Forlevia mati di depan mata mereka. Itu adalah saat tergelap dan paling tak berdaya dalam hidup mereka. Astaga, panah terbang di udara dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Merasakan kematian, Forlevia menutup matanya secara naluriah. Dia tidak berdoa agar orang tuanya datang menyelamatkannya, karena itu adalah prestasi yang mustahil. Ledakan, panas dari ujung itu semakin dekat, akan membakarnya hidup-hidup. Seseorang tiba-tiba muncul di hadapan Forlevia dan meraih panah yang terbakar. Apa yang disebut dewa membeku karena terkejut? Faktanya, mereka tidak percaya apa yang terjadi dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin dia bisa mengambil panah. Tidak ada cara yang aneh. Api yang menyala yang seharusnya tidak pernah padam adalah api suci, sumber daya yang hanya tersedia di area ini. Nyala api bisa membakar semua yang bersentuhan dengannya. Para dewa tidak berani menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, apalagi manusia. Sementara itu, tidak ada pejuang kuat yang mengganggu wilayah mereka yang pernah menghentikan api suci. Para tetua memiliki bekas luka bakar di sekujur tubuh mereka yang disebabkan oleh api suci. Tidak ada benda atau makhluk hidup yang bisa menghentikan api suci, termasuk yang disebut dewa. Jadi, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka ketika Levi meraih panah yang menyala dengan api suci. Ini tidak mungkin. Mereka tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Dengan asumsi lengan manusia akan terbakar menjadi abu saat api suci menyebar ke seluruh tubuhnya, mereka terkejut melihat bahwa dia baik-baik saja. Patah. Dengan satu klik jarinya, api suci padam. Bahkan panah itu hancur berkeping-keping karena kekuatannya. Forlevia dan para tetua membuka bibir mereka dengan kagum dan senang pada sosok tinggi di depan mereka. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa seseorang akan menyelamatkan mereka dari ambang kematian. Yang disebut dewa menatap Levi dengan waspada, karena tindakannya sangat mengejutkan mereka.
Levi jauh lebih kuat daripada yang lain yang telah jatuh ke tanah. Saat mereka memindai Levi dengan hati-hati, dia juga mengukur mereka. Mereka memang berbeda. Armor mereka unik, dan bahkan struktur tubuh mereka berbeda dari manusia biasa. Aman untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar berbeda dari kita. Levi bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh mereka, membuat mereka menjadi kuat, kebal terhadap segalanya, dan bertahan melawan apapun. Sepertinya mereka tidak akan pernah mati, karena Levi merasa bahwa mereka dapat meregenerasi diri mereka sendiri. Kemampuan unik berasal dari darah mereka, jadi mereka dilahirkan dengan itu. Mereka mewarisinya dari nenek moyang mereka. Tidak aneh bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka adalah dewa, karena mereka jauh lebih kuat dari manusia normal. Sumber daya yang mereka miliki juga jauh lebih besar. Kesimpulannya, mereka jauh di atas manusia. Karena mereka bisa mencapai prestasi luar biasa, manusia akan menyebut mereka dewa. Levi tidak bisa tidak menemukan mereka akrab seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Oh, saya mengerti. Bersambung.